Assalamualaikum, halo teman, masih dengan saya MS Mobaka Channel. Dan ini adalah Soundcore Flare 2, salah satu speaker 360 derajat incaran saya sejak 2 tahun yang lalu. Sayang, waktu itu memang Flare 2 ini masih terasa overpriced buat saya. Dan kebetulan sekarang harganya sedikit lebih ramah. Ini saya beli di official store-nya langsung, yaitu seharga Rp799.000. Ya, kalau bisa dibilang hampir turun sekitar 50%. Jujur saja, harganya masih tergolong tinggi. Apalagi di 2022 ini, banyak bermunculan speaker baru dengan kualitas yang tidak kalah baiknya di harga yang lebih terjangkau. Saya bisa bayangkan yang jadi pertanyaan paling mendasar untuk teman-teman yang lagi cari speaker Bluetooth portable seperti ini adalah, apakah Soundcore Flare 2 masih layak di harga segitu di tahun 2022 ini? Jadi untuk jawabannya, pastikan teman nonton ulasan ini sampai selesai agar infonya tidak setengah-setengah. Oke, Ji. Untuk desain secara umum masih sama dengan versi Flare lainnya, dan memang untuk build quality plus kerapihan dari Soundcore itu sejauh ini belum pernah mengecewakan, selalu bagus. Perbedaan mencolok yang ada di Flare 2 ini adalah karena dia punya dua lampu RGB melingkar, jadi sekarang itu tambah satu lagi di atas. Kedua lampu ini bisa positif, bisa negatif. Positifnya, efek cahaya dari dua lampu RGB ini bisa membuatnya semakin terlihat interaktif. Tapi ya memang di satu sisi sebagai speaker outdoor dengan IP rating IPX7, ini kalau jatuh ke air sedalam 1 meter selama 30 menit tentu bukan masalah buat dia. Tapi beda cerita kalau terjatuh ke lantai yang kemungkinan besar mengenai lampunya. Ini lampu bisa saja pecah atau retak, dan itu akan mengurangi keindahan dari cahaya yang dikeluarkan. Apalagi dia ini tidak punya tali gantungan, tentu lebih aman kalau punya tali dan kita bisa lilit ke tangan. Sekalipun kita lepas, ini masih tidak kemana-mana. Jadi walaupun ini tergolong speaker outdoor, tapi Flare 2 ini butuh perhatian khusus, my friend. Tidak bisa diletakkan sembarangan. Dan selain itu, tentu penggunaan dua lampu akan berbeda ketika cuma satu lampu. Baterainya bisa lebih boros. By the way, kemampuan baterai Flare ini diklaim punya playtime yang cukup lama, sampai 12 jam, dan kenyataannya ini saya tes 2 hari berturut-turut, totalnya itu hampir 6 jam lebih. Baterainya bisa tersisa sampai 50%, dan di penggunaan volume antara 40% sampai 70%. Jadi untuk daya tahan baterai Flare 2 ini mendekati apa yang ada di selling point-nya. Tapi mungkin perlu diingat juga, ini dilakukan tanpa menyalakan lampu RGB-nya sama sekali. Untuk dimensinya, dia ini sedikit lebih tinggi dan punya diameter yang sedikit lebih besar dari Flare Mini, tapi ini tetap nyaman digenggam, apalagi lapisan kain yang model jala ini teksturnya bagus. Jadi kalau kita pegang, gripnya ini baik sekali. Untuk konektivitas, sayang di sini kita tidak akan menemukan jack aux atau slot memori, hanya via Bluetooth. Versi Bluetooth-nya ini sudah versi 5.0. Tentu ini masih cukup baik di kondisi sekarang. Tetap delay sebenarnya, tapi ya dalam taraf yang normal. Saya hampir tidak merasakan delay yang mengganggu kenyamanan, baik itu saat nonton YouTube atau Netflix, apalagi untuk dengar musik. Dan seperti halnya speaker flagship, di Flare 2 ini dia sudah tidak pakai fitur TWS lagi, yang cuman bisa connect 2 speaker bersamaan. Flare 2 ini sudah support fitur Partycast-nya Soundcore. Jadi untuk sesama speaker Soundcore yang memang support Partycast bisa saling terhubung sampai 100 unit. Dan kebetulan saya masih simpan Soundcore Mini 3 Pro yang support Partycast juga. Tentu saya juga sudah coba dan memang lebih baik dari mode TWS, terutama jika ingin menghubungkan lebih dari 2 speaker secara bersamaan. Di mode Partycast tidak seperti di fitur TWS yang masing-masing speaker itu jadi speaker mono kiri dan kanan. Di mode Partycast-nya Soundcore, masing-masing tetap sebagai sebuah speaker independen dan dikontrol hanya pada satu speaker, disebutnya speaker master. Penempatannya pun saya rasa jadi lebih fleksibel jaraknya. Masing-masing speaker ini bisa ditempatkan di ruangan atau di lokasi yang berbeda tanpa perlu terlalu mengkhawatirkan jarak dan penghalang. Jika di fitur TWS itu rata-rata jarak terjauh antar speaker yang pernah saya coba itu sekitar 6 meteran, seperti di review yang terakhir. Di fitur ini, jarak tidak terlalu jadi masalah. Setidaknya, ya ini saya coba di jarak lebih 10 meter, masih connect, bahkan sekat dinding pun rasanya bukan terlalu masalah. Saya sudah coba meletakkannya satu di ruang tamu dan satu lagi di luar rumah. Begitu juga ketika yang satunya berada di lantai 1 dan yang lainnya berada di lantai 2. Kedua speaker ini tetap terhubung stabil tanpa masalah. Oke, saya rasa begitu saja untuk impresi mengenai fitur-fitur dari Soundcore Flare 2 ini. Kita lanjut lagi ke sampel suara dan kualitas suara mikrofonnya. Untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik, saya sarankan teman pakai headphone atau earphone-nya dulu. Oke? Cek 1 2 3. Jadi ini adalah sampel suara saya menggunakan mikrofon dari
Flare 2, dan di ruangan ini kebetulan suara kipasnya cukup nyaring, saya off-kan dulu. Dan sekarang kipas anginnya sudah saya nonaktifkan. Suara yang teman dengarkan ini adalah suara saya dari mikrofon Flare 2, dan sebagai perbandingan tadi saya sempat kasih lihat teman kalau suara saya menggunakan digital recorder dan kipas anginnya aktif. Sekarang kipas anginnya sudah off dan saya coba untuk mundur. Oke, suara saya agak saya naikkan sedikit volumenya karena jaraknya lumayan jauh, sekitar 1 meteran lebih. Apakah suara saya cukup jelas terdengar di mikrofon Flare 2 ini? Jadi itu tadi sampel suara mikrofon Soundcore Flare 2. Hasilnya memang cukup jernih, sepertinya dia punya noise cancelling juga. Sebab ketika merekam ini sebenarnya ada suara kipas angin yang lumayan nyaring, tapi dari hasil rekaman ini hampir tidak terasa. Hanya saja fitur noise cancelling ini akan membuat volume suara lebih kecil. Oke, lanjut ke sampel musiknya. Sekedar perbandingan akan lebih afdol kalau di-compare sama Soundcore Flare Mini. Sayangnya Flare Mini-nya itu sudah lama saya jual. Jadi untuk perbandingan saya pakai Eagle Active 2 Pro dan Tera 3 Plus yang harganya memang sedikit lebih murah, tapi untuk kualitas suara saya rasa silahkan teman dengar sendiri. Dari beberapa sampel barusan, saya yakin teman sudah bisa merasakan perbedaan dari ketiga speakernya. Dan khusus untuk penilaian kualitas suara ini, tentu penilaian saya bersifat subjektif sesuai dengan selera saya pribadi dan akan mungkin berbeda dengan teman. Ya, tapi itu hal yang biasa dan wajar lah. Kualitas suara Soundcore Flare 2 ini adalah termasuk tipe suara yang saya suka. Terasa lebih netral dan cenderung ke bright, tapi apapun itu kita bisa membuatnya lebih baik sesuai selera kita dengan memanfaatkan equalizer customnya yang tersedia di aplikasi. Kita mau pilih yang sudah jadi atau mau diatur sendiri bisa. Positifnya di setting custom ini bisa membuatnya jadi lebih ke bright atau lebih ke warm hanya dengan mengatur di EQ-nya saja. Flare 2 ini adalah speaker dengan fleksibilitas terbaik yang pernah saya coba. Sedang untuk penilaian bass, mid, dan treble di semua speaker ini tentu dalam mode defaultnya.
Untuk bass, Flare 2 ini punya bass dengan respon yang baik. Dia punya low bass yang lembut dan deep. Memang tidak sebaik Eagle Tera 3 Plus dari sisi kuantitas. Tera 3 Plus terasa lebih baik di sektor ini. Sekalipun kita sudah mengaktifkan fitur bass up-nya Flare 2. Sedang jika dibandingkan dengan Active 2 Pro, tentu keduanya cenderung punya kualitas yang sama baiknya. Bass Flare 2 ini sebenarnya bukan mendem. Hanya saja dari sisi kuantitas, ketiga speaker ini Tera 3 Plus lebih baik. Untuk di bagian mid, vokal di Flare 2 terasa agak sedikit lebih tipis dibandingkan Active 2 Pro dan Eagle Tera 3 Plus. Itu pun kalau kita perhatikan benar-benar, tapi kalau santai ya kayaknya nggak terlalu jauh berbeda. Menurut saya untuk di bagian ini, mid dari ketiganya seimbang. Cukup detail dan punya clarity yang baik. Untuk di bagian treble, saya rasa Flare 2 dan Active 2 Pro lebih baik dibanding Eagle Tera 3 Plus. Sekalipun di Tera 3 Plus dia punya driver tweeter sendiri, hanya saja buat saya Flare 2 dan Active 2 Pro terasa lebih baik di sektor ini. Jadi secara keseluruhan mereka punya clarity yang cenderung sama baiknya, tetapi untuk detail Active 2 Pro ini lebih baik dibandingkan Tera 3 Plus dan Flare 2. Hanya saja untuk volume di atas 70%, Soundcore Flare 2 dan Eagle Tera 3 Plus ini terdengar lebih baik dan konsisten bassnya dibanding Active 2 Pro. Selebihnya ya ketiga speaker ini punya kualitas suara yang bagus. Lalu bagaimana ketika fitur bass up-nya diaktifkan? Tentu ini bikin suara bass Flare 2 lebih keluar dan lebih deep. Tapi bagusnya ini tidak mempengaruhi frekuensi yang lain. Dia hanya menambah bagian low frekuensinya saja dan itu menurutku sangat bagus. Untuk sisi kualitas suara, antara ketiga speaker ini memang berasa cenderung neutral to bright dan buat saya ketiganya ini sama-sama recommended. Tapi jika mesti harus memilih, bagi saya Flare 2 tentu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kedua speaker pembandingnya. Dukungan aplikasi Soundcore sebagai pembeda. Apalagi selisih harganya ini cuma 200 ribuan. Flare 2 cenderung sepadan lah pasti. Jika kita melihatnya dari sisi build quality, fitur-fitur, harganya saat ini, plus kualitas suara, Soundcore Flare 2 masih sangat layak direkomendasikan untuk speaker wireless portable di bawah 1 juta rupiah. Tepatnya Rp799.000 saat terakhir kita cek. Semoga bermanfaat apapun kesimpulan yang diperoleh. Semoga kalian tetap keep smart and be yourself. Terima kasih teman sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.